Oke, selamat sore. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini tanggal 19 bulan April 2025. Hari Sabtu ya. Saya dapat dokumen dari rekan yang share artikel dari United States Trade Representative USTR. Jadi kayak Departemen Perdagangan begitulah ya, tapi untuk luar negeri. Jadi di reportnya ini dia kasih beberapa data terkait semua negara yang melakukan trade dengan Amerika. Salah satu negara itu ada Indonesia di dalamnya. Di halaman 212, ini sama mereka didetailkan. Pertama mengenai tarif, pajak, di Indonesia itu seperti apa sih gitu. Dicantumkan juga bahwa Amerika dan Indonesia ini sudah menandatangani Trade and Investment Framework pada 16 Juli 1996. Nah, TIFA ini jadi referensi utama lah kira-kira. Karena sekarang itu sudah canggih zamannya, jadi saya nggak perlu capek-capek baca bahasa Inggris yang memang bukan bahasa ibu kita gitu ya. Kadang-kadang lidahnya keseleo pakai bahasa Inggris. Jadi kita langsung minta terjemahkan saja. Jadi diringkas, perjanjian perdagangan AS dan Indonesia di TIFA itu bahwa pertama ada tarif dan pajak. Rata-rata tarifnya itu tahun 2023 itu 8%, produk pertanian 8,6, non pertanian itu 7,9%. Jadi kalau Amerika itu mengekspor barang-barang ini dapat tarif segini. Itu dari Indonesia. 96,3 ini sudah terikat di WTO. Dengan rata-rata tarif terikat itu 37,1%. Kenaikan tarif pada produk elektronik, mesin, kimia, kosmetik, minuman beralkohol, dan produk pertanian. Aturan baru di 2023-2024, beban impor barang konsumen, tekstil, domestik, dan sepeda dengan tarif 5-40%. Artinya naik nih. Kendaraan listrik bebas pajak impor jika presiden berinvestasi di pabrik lokal. Kekhawatiran AS, penerapan tarif melebihi ketentuan WTO untuk produk teknologi. Pajak cukai lebih tinggi untuk minuman beralkohol. Pajak penghasilan untuk impor barang mewah dan konsumen 7,5 sampai 10 ya. Proses pengembalian pajak dipersulit dan memakan waktu. Jadi ini departemen ini tuh detail ya. Diikutin satu-satu, dikulitin satu-satu. Apa aja yang menghambat perdagangan antara Amerika dan Indonesia. Jadi beneran itu kerjanya tuh. Hambatan non tarif. Ini ada lisensi impor, APIU dan APP ya. Ini jadi angka pengenal impor apa ya? APIU adalah ya angka pengenal impor umum dan angka pengenal impor produsen. Ini rumit dan tumpang tindih. Jadi ini hanya untuk trader, ini untuk produsen. Ya. Kemudian ada kebijakan neraca komoditas membatasi impor beras, jagung, bawang putih berdasarkan ketersediaan domestik. Nah, kalau yang ini udah direvisi. Nah, ini adalah salah satu pertimbangan US juga menerapkan tarif. Jadi sebenarnya gimana? Setiap negara itu punya kepentingannya masing-masing, termasuk Indonesia. Indonesia menerapkan tarif begini untuk apa? Untuk menangkal gempuran produk dari luar gitu ya. Jadi di sektor pertanian dan farmasi, persyaratan sertifikasi ketat, termasuk rekomendasi impor. AS pun pernah menang gugatan. Farmasi, produk harus produksi lokal. Sertifikasi halal wajib. Ya, di sini kan wajib. Jadi ya memang harus seperti itu gitu loh. Perdagangan negara, Bulog memonopoli impor beras. Memang nggak mau dikendalikan oleh kita. Harga komoditas diatur pemerintah dan dengan diintervensi. Nah ini orang-orang barat tuh nggak mau kalau kayak gini-gini. Maunya perdagangan bebas, free trade ya. Maunya mereka. Tapi kan kita punya kedaulatan sendiri kan. Hambatan teknis, harus wajib dalam negeri testing untuk mainan elektronik. Sertifikat halal berlaku untuk makanan, domestik dan lain-lain. Rumit dan mahal. Terus layanan dan investasi. Ini kepemilikan itu dibatasi ya. Di sektor media asing itu hanya boleh maksimal 20%. Kemudian pertambangan divestasi 51%. Jadi asing itu 49 gitu ya. Fintech 85. Nah, ini mungkin asing boleh tuh 85 tapi 15% itu harus ada lokalnya. Sebenarnya benar ini pemerintah. Pengennya untuk apa? Supaya ada transfer teknologi kan gitu mungkin. Nah, mereka menganggap ini itu sebagai sebuah
pembatasan. E-commerce, platform digital wajib daftar di Kominfo, patuhi aturan pemblokiran konten. Ya, kita juga memang harus begini. Kalau enggak rumit itu. Korupsi ya, dan ketidakpastian hukum ini masalah utama, lambat akuisisi lahan, penegakan kontrak lemah, perubahan regulasi yang mendadak. Tahu semua mereka ya. Larangan ekspor dan energi, ekspor dan seterusnya ya. DMO, migas. Kesimpulan, Indonesia menerapkan kebijakan proteksionis melalui tarif, lisensi impor, dan persyaratan lokal. AS mengkritik kurangnya transparansi. Pembatasan sektor pertanian, farmasi, digital menjadi sorotan utama. Nah, dari sini saya pengen nih tambahkan analisa di artikel itu ya. Jadi analisisnya tren proteksionisme meningkat. Karena kita pun juga seperti itu, lah mungkin ini karena dipimpin oleh Trump ini barbar begitu. Amerika juga melakukan hal yang sama, jadi meningkatkan hambatan perdagangan, kenaikan tarif impor. Nah kalau yang ini mestinya di sono enggak lah ya, di sono pasti kalau di sini, di sono ya. Kalau di sini kan berubah-berubah kadang-kadang. Dampaknya investor asing enggan masuk karena risiko regulasi itu tinggi, karena nggak pasti. Biaya kepatuhan meningkat. Kebijakan lokal konten, ini lokal konten itu kayak pabrik-pabrik yang ada di sini itu harus dari lokal barang-barangnya. Bagus untuk kita ya, memang harus gitu. Kalau enggak kita jadi pasar doang. 200 juta, 280 ya, lebih kok masyarakat kita. Kita itu nomor 4 atau nomor 3 terbesar di dunia itu masyarakat kita. Cina, India gede, Amerika gede, Indonesia. Nah, Cina, India kalau ngelihat yang kemarin perbandingan itu. Nah, ini PDB Indonesia ya. Dari 1970 naik, kemudian 96 ini krisis ekonomi ya, 97 turun jebret, 98 naik. Oh. Ini 2004 SBY. Nah, ini ya. Terus naiknya luar biasa nih. Sampai 2010 sampai agak turun dikit di 2014. Terus naik sampai 2023. Kira-kira gini angkanya. Ini untuk Indonesia. Nah, kita lihat India ya. India. Oh, sorry, salah. Jadi datanya bukan GDP per kapita, tapi GDP saja ya. Karena per kapita itu ada jumlah orang. Oke. Jadi ini Indonesia naik, ini India. Ya, mulai naik. Lalu kita bandingkan dengan Amerika. Jeng jeng Amerika. Berapa kali lipat dari Indonesia? Indonesia 1,37 triliun USD. Amerika 27,72. 27,72 dibagi 1,37. 20 kali lipat dari Indonesia. Jadi anggaran belanja pertahanannya Amerika saja mungkin sekitar 2.000-3.000 triliun, sama dengan APBN seluruh Indonesia. Selanjutnya Cina, jeng jeng Cina, 17,9 triliun dolar. Ini yang membuat Amerika gerah ya. Kemarin sudah kita bahas di situ. Nah, cuma karena ini tuh semua berpengaruh terhadap semua negara, ya akhirnya Amerika menerapkan ke semua negara, dan sekarang posisi itu sedang direview oleh Amerika sendiri dengan negosiasi per masing-masing negara. Nah, prinsipnya adalah ya Amerika dan Indonesia itu sebenarnya sama-sama aja memproteksi atas industri masing-masing di dalam negaranya gitu. Ujung-ujungnya apa ya? Kita mesti mandiri gitu. Nah, dengan sudut pandang yang seperti ini, ya mau nggak mau kita itu harus mandiri. Dan semua negara itu sebenarnya memang harusnya mandiri, baik energi, baik pangan, papan gitu ya, teknologi. Semua memang harus mandiri, dan Indonesia menuju ke sana. Nah, kita sebagai rakyat ya mendukung lah ya. Saya pribadi mendukung aja. Cuma ya itu tadi, di Indonesia itu korupsi. Korupsi ini luar biasa menggerogoti. Jadi apa yang bisa kita kontribusikan ya mungkin dari diri kita sendiri-sendiri kali ya. Kalau ada hubungan yang seperti itu, yang kayak gitu-gitu, harus kita hindari lah. Wong namanya rezeki itu memang sudah ada yang ngatur gitu ya. Mestinya nggak pakai kayak gitu-gitu kita tuh juga bisa hidup gitu loh. Jadi ya kalau kita mau ada perubahan paling tidak ya di diri kita sendiri, membatasi itu gitu. Susah bang, sekarang zamannya begini. Ya gimana lagi, kita nggak punya senjata lain. Mau minta orang lain juga nggak bisa, ya kan? Mintanya ke diri sendiri, sebisa mungkin pokoknya minta ke diri sendiri kan gitu. Yang penting udah dicatat dulu sama yang
punya hidup gitu. Kalau kita tuh udah minta, udah niat duluan gitu. Nah, apa hubungannya dengan pasar saham kalau ngelihat reportnya dari USTR ini tadi? Jadi Anda nggak perlu baca panjang-panjang nih artikel sepanjang ini. 227 masih. Yang pasti kalau menurut saya dunia bakalan melambat secara ekonomi ya. Kemudian dampak ke kita yang pasti UMKM yang sekarang ekspor ke Amerika pasti kena tarif. Kalau UMKM kena tarif pasti ada perlambatan karena uangnya mereka mungkin tidak banyak berputar di situ. Kalau uangnya ada yang perlambatan, taruhlah misalnya 2-3% itu equal 2-3 triliun, 200-300 triliun, melambat misalnya dari 300 triliun melambat misalnya menjadi 20% aja melambat. Kan paling tidak sudah 60T. 60T itu kan berarti kan sekitar 60.000 miliar. Kalau UMKM itu 10 miliaran kira-kira, ya berarti ada 600 paling tidak yang kedampak sangat keras. Kalau satu UMKM yang 60 miliaran tadi itu yang 10 miliaran tadi itu karyawannya ada 20 atau 30, 600 kali 30 bisa ada 18.000 orang yang kehilangan atau pengurangan pekerjaan. Makanya sekarang katanya teman-teman ya, itu sulit cari kerjaan. Kemarin saya pernah share masalah kerjaan yang dicari SMK, yang daftar D3, dan di pekerjaan sekarang itu gajinya sama dengan level yang saat ini kita dibutuhkan untuk admin aja, admin salah satu toko gitu. Dia level D3 digaji sama, kita tawarkan loh, gajinya segini loh mas. Terus dia cerita, saya di sini juga digaji segitu pak, begini. Loh bukannya masnya lulusan D3? Iya pak. Nah itulah, bener apa yang dibilang sama kawan saya Pak Apu. Pekerjaan yang kamu keluhkan hari ini adalah, bisa jadi itu adalah pekerjaan impian yang diimpikan oleh jutaan orang di luar sana gitu ya. Jadi kalau kita punya pekerjaan, kita punya usaha yang masih bisa jalan, masih bisa menghidupi kita dengan kondisi yang seperti ini ya, kita patut bersyukur ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita sampai hari ini masih bisa bicara mengenai saham, masih bisa bicara mengenai investasi. Banyak yang saat ini ngomongin masalah beras untuk hari ini atau untuk besok aja sulit buat mereka. Paling itu aja dari saya, tidak ada hubungan langsung memang dengan saham, tapi paling tidak kalau kita tahu apa yang terjadi di luar itu kita bisa mengira-ira apa yang kita putuskan saat ini. Benarkah kita harus pegang cash? Benarkah kita harus cut loss? Benarkah kita harus ngurangin porsi? Ngurangin porsi itu kalau bisa take profit ya untuk pegang cash. Benarkah kita harus beli emas? Dan seterusnya itu salah satu dan dua hal yang akan mempengaruhi keputusan kita dengan cara menambah literasi terhadap yang tidak berhubungan langsung pun itu kita bisa tambahkan literasi, termasuk yang seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.